Apa saja sih yang mempengaruhi wisatawan dalam memilih destinasi wisata? So, stay tune! So, kita mulai dengan mengenal apa itu perilaku wisatawan dan untuk apa kita belajar mengenai perilaku wisatawan dan mengapa penting sih kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perjalanan. Nah, perilaku wisatawan adalah tindakan, sikap, dan pola keputusan yang diambil oleh seseorang dalam memilih, merencanakan, dan juga menikmati suatu perjalanan wisata. Perilaku ini mencakup semua tahapan dalam perjalanan wisata, mulai dari pencarian informasi, pemilihan destinasi, perencanaan perjalanan, hingga kegiatan yang dilakukan selama berwisata dan tanggapan setelah perjalanan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan adalah harga, aksesibilitas, tren sosial, faktor budaya dan sejarah, serta keamanan dan stabilitas. Faktor-faktor inilah yang sering dijadikan salah satu yang mempengaruhi keputusan pembelian karena akan menilai atau membuat ekspektasi terhadap sebuah barang atau jasa sesuai dengan harga yang ditawarkan. Nah, kita masuk pada contoh harga. Di sini tersedia harga kamar hotel dari Raffles Jakarta dan Ritz-Carlton yang menawarkan kamar dengan pemandangan kota Jakarta tapi dibanderol dengan harga yang berbeda, yaitu Raffles dengan Rp3.920.000 sedangkan Ritz-Carlton dengan harga Rp5.500.000 dengan fasilitas yang sama yang ditawarkan yaitu parking, free wifi, kolam dan juga spa. Maka jika dibandingkan dengan harganya terlihat lebih besar The Ritz-Carlton, tapi lebih murah Raffles yang menawarkan nilai yang sama. Maka calon pembeli akan memilih harga yang terjangkau karena dilihat dari fasilitas pun sama. Maka harga juga menentukan keputusan pembelian. Aksesibilitas juga mempengaruhi keputusan pembelian. Mengapa? Bayangkan jika di semua tempat wisata ada transportasi umum, seperti Transjakarta dengan tujuan Monas, hal ini dapat memudahkan serta terjangkau juga biayanya. Selain itu, kesediaan toilet stop, shopping stop, dan juga food court juga harus disediakan karena we don't know what happened if we will do a journey. Juga aksesibilitas untuk penyandang disabilitas harus diperhatikan karena orang punya hak yang sama, seperti Taman Pintar di Yogyakarta yang mempunyai guiding block yang ramah disabilitas. Sekarang kita mengenal dengan istilah FOMO, di mana mengikuti tren karena tidak ingin tertinggal dan selalu mau update tentang tren yang ada. FOMO ini biasanya datang dari influencer yang sering bepergian ke suatu tempat ataupun yang sedang viral di sosial media. Contohnya, yang viralnya Kapadokia dari layangan putus. Banyak influencer yang datang dan membuat masyarakat umum pun punya keinginan untuk pergi ke Kapadokia because it's my dream, not her. Berikutnya, faktor budaya dan juga sejarah. Banyak wisatawan mancanegara datang ke Indonesia karena ketertarikan pada budaya dan sejarah, karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Banyak dari mereka datang untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal atau mempelajari budaya orang lain. Contoh, ketertarikan dalam budaya lokal yaitu makanan tradisional seperti rendang, festival seperti tari kecak di Bali, dan juga situs bersejarah contohnya adalah Candi Borobudur. Keamanan dan stabilitas. Hal ini juga dapat membentuk keputusan untuk datang ke suatu destinasi. Apakah nanti ketika berkunjung saya terjamin keamanannya atau tidak? Karena jika tidak, walaupun sebagus apapun tempatnya dan terjangkau tempatnya, jika keamanannya tidak pasti aman, maka buat apa menghabiskan waktu di tempat yang tidak aman? Perkembangan teknologi yang sering kita akses, yaitu TikTok dan juga Instagram, memberi dampak yang baik karena dari TikTok dan juga Instagram mempengaruhi persepsi dan pilihan destinasi karena para calon pembeli akan melihat dulu mengenai ulasan atau informasi yang tersedia untuk membantu mereka memutuskan apakah tempat itu akan dikunjungi atau tidak. Contoh, kita search rekomendasi tempat wisata dan melihat ulasan pendukung untuk memutuskan berkunjung,
karena pengalaman pribadi yang dibagikan. Pemilihan destinasi wisata bukan hanya didasari dari tempat yang bagus, tapi dengan melihat harga, aksesibilitas, tren sosial, faktor budaya dan sejarah, serta keamanan stabilitas. Jika dibandingkan bagusnya destinasi, faktor-faktor tersebut lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Dalam video kita akan bersama-sama untuk mengetahui dan juga menganalisis mengenai bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi perilaku, preferensi, dan juga kebiasaan wisatawan. Menganalisis tren perjalanan baru yang muncul pasca pandemi serta dampaknya terhadap industri pariwisata. Pandemi COVID-19 muncul dan masuk ke Indonesia tahun 2020, di mana pada saat itu Indonesia sedang naik-naiknya pada segmen pariwisata. Namun, karena COVID-19 muncul dan timbul kebijakan untuk pembatasan keluar rumah dan negara, terjadi penurunan bahkan tidak adanya kegiatan untuk liburan karena takut tertular dari penyakit dunia ini. Hal tersebut membentuk perubahan pada preferensi wisatawan yang sebelumnya sangat suka bepergian wisata ke tempat yang ramai dan berkelompok seperti Dufan atau tempat wisata lainnya, sekarang telah berubah menjadi lebih memilih melakukan perjalanan solo ke tempat yang tidak banyak pengunjung seperti berkemah di alam. Selain itu, wisatawan sekarang fokus atau aware mengenai kesehatan dan keamanan, yaitu mereka lebih selektif terhadap pemilihan destinasi, seperti destinasi yang dijaga ketat mengenai kesehatan pada saat berkunjung, atau wisatawan yang memiliki kesadaran dengan membawa hand sanitizer dan juga selalu memakai masker. Peningkatan minat pada wisatawan alam dan destinasi terpencil. Kecenderungan memilih tempat yang jauh dari keramaian untuk menghindari risiko penularan, karena penularan penyakit sangat mudah dan bisa sampai pada ambang kematian. Kemudahan yang efektif dan efisien dalam mengubah atau reschedule jadwal karena semua bisa diakses dengan teknologi dan juga karena ketidakpastian terkait kesehatan dan situasi global yang mempengaruhi rencana perjalanan. Nah, setelah adanya perubahan, terdapat tren yang muncul akibat fenomena ini dalam perjalanan seperti staycation. Wisatawan lebih memilih liburan dekat rumah sebagai alternatif perjalanan internasional. Pernah muncul tren di mana karena ada rasa rindu liburan atau bepergian, banyak orang sering menginap di hotel agar rasa rindunya terbalas. Workation, work from anywhere. Tren bekerja dari destinasi wisata yang menawarkan fasilitas yang mendukung pekerjaan jarak jauh. Seperti bekerja dari pantai di mana sambil bekerja dan juga sambil menikmati pemandangan, dan juga itu harus didukung dengan internet dan juga jaringan yang bagus. Perjalanan yang berkelanjutan. Kesadaran akan dampak lingkungan meningkat, mendorong wisatawan untuk memilih perjalanan yang ramah lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setelah pandemi sangat membawa banyak perubahan dan membuka mindset banyak orang terkait kesehatan dan memperhatikan hal-hal kecil sebagai suatu yang harus ditakuti akibat dampaknya. Nah, berikut adalah contoh kasus di mana terjadi perubahan akibat COVID-19.
Terima kasih. Nah, diyakini bahwa banyak sekali perubahan dan kebijakan baru yang timbul akibat pandemi COVID-19 dan sektor pariwisata yang sangat terkena dampak akibat hal ini karena kurang pemasukan devisa negara dan mengakibatkan dampak negatif ekonomi masyarakat yang penghasilannya dari sektor pariwisata. Maka dari itu, penting untuk selalu memikirkan dan terus siap siaga dalam membentuk dan menanggapi hal-hal seperti ini dan selalu mengikuti tren agar kembali seperti semula walaupun tidak akan sama dari sebelumnya. Hal ini juga memberi pesan tersendiri untuk setiap orang di mana kita perlu memperhatikan diri dan juga lingkungan. Emosi dalam pengalaman wisata dan loyalitas pelanggan. Nah, kita akan membahas mengenai dampak emosi pada pengalaman wisatawan, emosi sebagai faktor pendorong loyalitas, dan juga strategi meningkatkan pengalaman emosional. Nah, kita akan membahas mengenai peran emosi terlebih dahulu. Emosi adalah salah satu bentuk yang timbul dari perilaku. Emosi dalam konteks pariwisata adalah kondisi yang dirasakan oleh wisatawan saat bepergian ke tempat wisata. Hal itu mencakup perjalanan ke sebuah destinasi dan perasaan yang dirasakan saat perjalanan serta setelah perjalanan. Peran emosi ini mempengaruhi pengalaman wisatawan selama perjalanan, karena jika mereka merasa puas akan hal yang didapatkan selama perjalanan wisata, dia akan lebih baik tertarik untuk mencoba lagi dan mempengaruhi loyalitas yang lebih lagi untuk mendapatkan emosi itu lagi atau bahkan lebih. Yang pertama adalah dampak emosi pada pengalaman wisatawan. Nah, di sini terdapat interaksi layanan bagaimana keramahan staf seperti keadaan yang dibuat oleh staf yang membuat para wisatawan merasa aman, dimulai dari hal kecil yaitu senyum, sapa, dan juga memperhatikan mereka atau lebih peka akan keinginan dan kebutuhan mereka, seperti saat mereka ingin berbelanja ditambahkan waktunya. Nah, terdapat juga kualitas layanan. Pelayanan yang selalu sedia setiap kali wisatawan membutuhkan, dan pengalaman unik dapat menciptakan emosi positif seperti mengajak mereka untuk mencoba makanan tradisional dari daerah yang dikunjungi. Terdapat juga lingkungan fisik, di mana pengaruh suasana tempat, arsitektur, musik, dan juga pencahayaan dalam membangkitkan emosi wisatawan. Lingkungan fisik juga mempengaruhi emosi karena ada kesan tersendiri ketika berkunjung ke tempat tersebut. Berikut contohnya. Yang kedua adalah emosi sebagai faktor pendorong loyalitas. Terdapat memori dan kenangan. Emosi positif dapat memperkuat ingatan tentang pengalaman wisata dan mendorong kunjungan kembali. Dan juga terdapat keterikatan emosional. Hubungan emosional dengan destinasi atau brand dapat membuat wisatawan menjadi pelanggan setia. Yang ketiga adalah strategi meningkatkan pengalaman emosional. Nah, di sini terdapat personalisasi layanan dan kejutan yang tidak terduga untuk meningkatkan keterlibatan emosional. Contoh, selalu memanggil mereka dengan nama mereka atau memberikan rekomendasi aktivitas yang bagus. Juga terdapat penciptaan pengalaman yang otentik dan berkesan, misalnya melalui storytelling. Contoh menceritakan kegiatan dan hal-hal mengenai tempat tersebut. Mungkin lebih baiknya adalah general informasi. Contoh kalimatnya adalah pulau atau tempat tersebut terkenal dengan apa, pekerjaan masyarakatnya sehari-hari apa, makanan tradisionalnya apa, atau menjelaskan dengan sebenarnya bahwa tempat tersebut kekurangan apa, atau masalah apa yang paling diperhatikan dan dirasa belum aman oleh masyarakat. Nah, kita masuk pada contoh kasus untuk materi ini. Mungkin aku mau share aja nih mengenai pengalaman emosi yang aku rasakan waktu SMK, di mana saat itu kami melakukan field trip dan destinasi pertama yaitu adalah Rumah Budaya
di mana saat itu kami disambut oleh local guide yang membantu menjelaskan tempat tersebut. Destinasi ini sebenarnya adalah milik salah satu pater di Sumba, yaitu Pater Robert. Pada saat kami sampai, kami disambut dengan baik dan dijelaskan detail informasi oleh bapak tersebut. Kita juga mencoba dan diajak untuk melihat foto Pater Robert, mengunjungi banyak rumah adat, dan juga kita diajak untuk melihat salah satu rumah di mana terdapat foto para orang yang telah membawa agama Katolik di Sumba. Bapak tersebut bercerita dan juga menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, serta memberi banyak informasi tanpa ditanya. Nah, dari emosi perjalanan wisata ini memberikan dampak yang sangat besar, karena membuat seseorang akan tertarik dan ada kemauan untuk datang kembali. Seperti saya, ingin datang kembali untuk belajar dan ingin menggali lebih dalam mengenai budaya Sumba di masa lalu yang telah berkembang sampai sekarang. Itu pengaruh media sosial terhadap perilaku wisatawan milenial. Nah, siapa sih yang gak pernah memakai aplikasi TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube? Pastinya semuanya udah pernah ya teman-teman, dan juga ini adalah habit kita di mana kita sering membuka aplikasi ini dan juga kita mencari banyak informasi dari aplikasi-aplikasi ini. Nah, kita akan melihat bagaimana pengaruh dari aplikasi-aplikasi ini terhadap perilaku wisatawan, terkhususnya pada generasi milenial sekarang, teman-teman. Media sosial adalah salah satu platform digital yang berkembang dari pertumbuhan teknologi. Media sosial adalah salah satu media sarana komunikasi dan juga tempat di mana orang berekspresi mengenai dirinya, baik pemikiran, ide, ataupun pengalaman mereka. Hal itu bisa berupa tulisan, foto, maupun video. Media sosial bukan hal yang sangat awam untuk generasi milenial, karena perkembangan teknologi dan juga kebutuhan dalam kehidupan seperti bertukar pesan, mengakses informasi pesan, ataupun sekedar posting mengenai kegiatan pribadinya. Media sosial menjadi salah satu kebutuhan untuk generasi sekarang dan bahkan tempat untuk mencari penghasilan. Tak heran jika banyak ditemui promosi mengenai suatu produk dari banyak orang. Nah, pengaruh media sosial juga berdampak pada industri pariwisata, khususnya dalam perilaku wisatawan. Berikut beberapa pengaruh media sosial terhadap perilaku wisatawan. Yang pertama, inspirasi dan penemuan destinasi. Bagaimana konten visual seperti foto, video, mempengaruhi keinginan untuk mengunjungi destinasi tertentu. Orang-orang yang memposting mengenai destinasi wisata mempengaruhi pembaca atau pelihat untuk mengunjungi tempat tersebut karena ketertarikan atas postingan tersebut baik dari keindahan tempat, wisata, atau kecocokan dalam preferensi pemilihan jenis wisatawan. Yang kedua, peran ulasan dan juga rekomendasi. Nah, ini termasuk dampak ulasan online dan testimoni wisatawan pada keputusan perjalanan. Konten di media sosial yang diunggah akan banyak mendapat beragam komentar seperti pujian. Nah, keputusan wisatawan juga melihat dari sisi komentar pada postingan mengenai destinasi wisata itu, karena mereka perlu validasi yang kuat sebelum pergi bahwa tempat tersebut harus dikunjungi olehnya. Nah, seperti komentar yang mengenai destinasi itu, setelah dia berkunjung, dia juga akan membagikan pengalaman di media sosial dan berpola seperti sedia kala, yaitu melihat postingan, melihat komentar sebelum akhirnya memutuskan pergi dan juga memberikan testimoni di media sosial. Tren Instagramable, preferensi terhadap destinasi yang menawarkan spot foto menarik untuk konten media sosial. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memposting sesuatu di media sosial adalah salah satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan maya mereka. Nah, tren Instagramable ini adalah suatu tempat yang cocok dijadikan sebagai latar belakang atau background karena alasan tertentu. Contoh karena pemandangan yang indah atau tempatnya lagi hits dan populer, ataupun lain sebagainya yang diupload ke media sosial dan dianggap layak. Bisa berupa foto dan juga video. Nah, di sini juga terdapat peran influencer dalam mempengaruhi pilihan wisatawan.
Yang pertama adalah bisa dengan berkolaborasi dengan influencer, dapat meningkatkan popularitas atau membuat terkenal. Yang kedua, viralnya tempat destinasi wisata itu karena promosi dari influencer terkenal. Jadi banyak wisatawan yang datang dari berbagai tempat karena influencer itu membagikan foto atau video di media sosialnya. Contoh saya adalah salah satu followers dari Fuji, di mana saya pernah melihat postingan Fuji yang pergi ke Kapadokia. Nah, hal itu membuat saya juga ingin pergi ke tempat tersebut karena ingin merasakan pengalaman yang sama yang dirasakan oleh Fuji pada saat pergi ke Kapadokia, dengan melihat pemandangan yang sama dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang sama seperti yang Fuji lakukan. Sehabis memaknai pengaruh media sosial dalam preferensi wisatawan mengenai suatu destinasi wisata yang bisa diakses dengan mudah informasinya, dan juga banyak pendapat orang yang telah bepergian ke tempat destinasi yang juga memberikan dampak pengambilan keputusan kunjungan ke destinasi. Melihat peluang ini, strategi apa yang bisa dilakukan oleh destinasi ketika sudah mengetahui hal ini? Yang pertama, mengoptimalisasikan pemasaran digital melalui konten yang menarik dan juga interaktif. Dan juga bisa penggunaan hashtag, tantangan online, dan kampanye sosial untuk menarik perhatian milenial. Contoh hashtag di Pulau Sumba yaitu Tanah Marapu, atau Sumba Island, atau Sandalwood. Nah, contohnya si Bright yang berkunjung ke Pulau Sumba, Fuji yang berkunjung ke Kapadokia, ataupun Namjoon yang berkunjung ke Seven Magic Mountains. Media sosial adalah platform yang banyak dijadikan atensi untuk mencari rekomendasi dari pengalaman yang dibagikan atau membantu untuk keputusan pemilihan destinasi dari tanggapan orang-orang mengenai tempat tersebut. Maka jangan lewatkan kesempatan untuk mempromosikan destinasi daerah favoritmu ya. Bye-bye. Motivasi wisatawan dalam memilih wisata kuliner sebagai tujuan utama. Nah, apa sih wisata kuliner? Jadi, menurut Wiki Geografi, wisata kuliner merupakan jenis wisata yang semakin populer di kalangan masyarakat. Wisata kuliner tidak hanya memberikan pengalaman baru dalam mencicipi makanan-makanan khas suatu daerah, tetapi juga dapat menjadi ajang untuk mempelajari keberagaman budaya dan tradisi masyarakat setempat. Secara tidak langsung, wisata kuliner ini berkorelasi tinggi dengan wisata budaya. Tapi karena wisata kuliner ini adalah salah satu dari banyaknya aspek dalam kebudayaan, maka tren wisata kuliner semakin naik dan menjadi perhatian besar bagi banyak orang. Nah, kita masuk pada faktor-faktor motivasi dalam wisata kuliner. Yang pertama adalah eksplorasi budaya dan tradisi. Wisatawan tertarik untuk mencicipi makanan lokal sebagai cara untuk memahami budaya setempat. Contoh, negara Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat banyak dan memiliki keunikan masing-masing. Wisatawan bisa banyak mengeksplor budaya dan tradisi lewat keberagaman yang ada, mungkin dari segi makna hidangan atau teknik memasak makanan tersebut. Yang kedua, pengalaman sensorik dan kesenangan. Motivasi untuk mencoba rasa baru, tekstur unik, dan pengalaman kuliner yang autentik. Wisatawan yang datang ke Indonesia pastinya karena ingin mencoba hal yang baru dan beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda. Dari hal tersebut, banyak keunikan dan menjadi kesenangan bagi wisatawan untuk terus datang karena ingin mencoba lebih banyak makanan yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga adalah tren media sosial. Pengaruh foto makanan dan rekomendasi kuliner di media sosial dapat mendorong wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu. Biasanya, wisata kuliner ini sangat berkembang pada media sosial karena banyak orang yang melihat dan berbagi pada platform ini. Oleh karena itu, banyak perhatian orang-orang untuk datang mengunjungi destinasi karena makanan yang ditawarkan di media sosial. Terus, bagaimana dengan dampak wisata kuliner pada destinasi? Yang pertama, kontribusi ekonomi lokal.
bagaimana pariwisata kuliner meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil dan petani lokal. Karena banyak wisatawan yang datang berkunjung, perekonomian tempat tersebut semakin meningkat karena faktor kunjungan wisatawan yang diperoleh dari dampak tren media sosial mengenai kuliner. Yang kedua, promosi destinasi melalui kuliner. Yang kedua adalah promosi destinasi melalui kuliner. Nah, teman-teman, wisata kuliner ini juga bisa sebagai bentuk untuk mempromosikan destinasi yang kurang dikenal. Nah, promosi wisata ini bisa melalui kuliner karena sebagai bentuk keunikan yang berbeda. Contoh, suatu tempat terkenal dengan pantainya yang indah dan sering dikunjungi. Dan tempat lain menawarkan hal serupa, tapi kurang dilihat dan dikunjungi oleh wisatawan. Destinasi pantai kedua ini bisa menambahkan wisata kuliner dari hasil pantai tersebut untuk memikat wisatawan. Sebagai contoh, jadi wisatawan bisa memandangi pemandangan yang indah disertai dengan makanan yang lezat. Dan tentunya terjamin kualitasnya. Nah, kita butuh strategi destinasi untuk memaksimalkan wisata kuliner. Dengan cara yang pertama, pengembangan festival makanan, tur kuliner, dan kelas memasak untuk menarik minat wisatawan. Contoh, wisata Perokonda membuat festival kuliner dengan menawarkan makanan hasil dari pantai Perokonda oleh masyarakat setempat. Yang kedua, kemitraan dengan influencer kuliner untuk mempromosikan hidangan lokal. Contoh Fuji yang memperkenalkan rendang, yaitu salah satu makanan khas di Indonesia dari Padang. Mari kita tonton bersama-sama. Pemirsa, sebagai kota penyangga dari calon ibu kota baru IKN Nusantara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terkenal dengan berbagai macam potensi wisatanya. Salah satunya wisata kuliner laut Pasar Kelandasan yang menawarkan olahan ikan laut segar dengan pemandangan laut timur Pulau Kalimantan. Nah, saat ini saya sudah berada di Kota Balikpapan, di mana bagi siapa saja yang hendak menuju ke IKN harus terlebih dahulu ke kota ini. Kota ini terkenal dengan kotanya para nelayan dan juga terkenal dengan makanan lautnya. Saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di kota ini. Kalimantan Timur memiliki sejuta pesona wisata, terutama Kota Balikpapan yang berada di kawasan pesisir pantai. Seiring dengan pembangunan ibu kota negara yang baru, Kota Balikpapan yang menjadi kota singgah menuju IKN, kian ramai menjadi tujuan wisata. Kota yang dikenal dengan kota para nelayan ini menawarkan berbagai destinasi, salah satunya Pasar Kelandasan. Di Pasar Kelandasan Anda dapat menemui banyak warung makan olahan laut. Ya, berdiri sejak tahun 1999, rumah makan ini menawarkan berbagai macam olahan makanan laut yang segar karena langsung diambil dari nelayan sehingga kualitas dan rasa tetap terjaga. Lokasi rumah makan yang berada di pesisir pantai ini dapat menjual 150 hingga 250 kg ikan per harinya. Pertama itu view-nya, yang kedua sambelnya, kita sampai berapa macam sambel, itu disediakan gratis. Ya fresh, ikannya fresh, hari datang pagi kita langsung bakar, ikannya fresh semua, langsung di sini dari nelayan. Beragam menu yang ditawarkan seperti udang galah, ikan kakap, dan palumara bumbu kuning. Harga yang ditawarkan cukup bervariatif, mulai dari 30 hingga 80 ribu rupiah. Selain itu varian sambal gratis juga disajikan. Seperti sambal dabu-dabu, sambal belimbing, sambal mangga, sambal tomat, sambal mata, dan sambal kacang. Pengunjung pun puas dengan ragam sajian yang ada di sini. Alasannya pertama karena dekat laut, mungkin bahan-bahannya segar gitu ya, fresh semua. Ya selain itu view-nya enak kan, menghadap ke laut, gitu kan, segar, tiup angin gitu.
Apabila Anda berkunjung ke Balikpapan, Kalimantan Timur, restoran ini bisa menjadi pilihan untuk berwisata kuliner. Selain harga yang terjangkau, Anda dapat menikmati hidangan laut segar lengkap dengan pemandangan lepas pantai timur Pulau Kalimantan. Nah, pemirsa, itu tadi jalan-jalan saya di Balikpapan, di Kota Nelayan. Dan kalau kita lihat, potensi dari Balikpapan ini begitu luar biasa dan bukan tidak mungkin dengan adanya pariwisata, kemudian juga tempat-tempat kuliner semacam ini bisa meningkatkan taraf perekonomian, apalagi nantinya ini di Kalimantan Timur akan menjadi provinsi yang memiliki dan juga menjadi ibu kota negara baru ataupun juga IKN Nusantara. Dari Balikpapan, Camar Haenda, Laksana, Ilham Zarkasi melaporkan. Dari video ini, kita bisa mengetahui bahwa memakai teknik promosi melalui wisata kuliner pun menghasilkan citra positif, dan banyak orang tertarik dengan hal ini karena menawarkan sensasi yang baru. Tempat destinasi tersebut mulai dikenal dan juga dari berita ini mempromosikan dengan sangat baik dan ditonton banyak orang. Kesimpulannya, wisata kuliner tidak bisa dipandang sebelah mata karena membawa dampak yang cukup baik untuk popularitas serta perekonomian bagi tempat tersebut untuk dikunjungi. Perilaku wisatawan dalam memilih akomodasi berbasis teknologi atau smart hotels. Nah, kita akan membahas mengenai apa sih pengalaman yang ditawarkan oleh akomodasi berbasis smart hotel, atau bagaimana teknologi mempengaruhi preferensi dalam memilih akomodasi yang akan digunakan selama dia berkunjung ke suatu tempat. Nah, apa sih smart hotel? Jadi, smart hotel adalah hotel yang berusaha mengakomodasi permintaan pasar yang berkembang saat ini. Contoh, penyediaan check-in kamar melalui smartphone atau online yang lebih efisien daripada proses check-in manual yang memakan banyak waktu untuk sekedar mendapatkan kunci kamar. Hotel yang mengikuti perkembangan hal-hal baru ini mendapatkan empati dari banyak tamu karena telah menerapkan konsep seperti ini sesuai dengan keinginan serta kebutuhan dari preferensi mereka yang sangat cepat berubah. Kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan wisatawan. Yang pertama, kenyamanan dan kemudahan. Wisatawan tertarik pada fitur seperti check-in otomatis, kontrol kamar berbasis aplikasi, dan layanan tanpa kontak atau contactless services. Contohnya, kamu lagi capek banget dan hotelnya padat dengan orang yang check-in, membuat malas menunggu, bukan? Nah, fitur check-in otomatis adalah hal yang sangat diperlukan. Jadi, datang langsung mengambil kunci lalu ke kamar deh, senang kan? Karena sebelumnya udah check-in duluan. Nah, yang kedua adalah personalisasi. Penggunaan AI dan data pelanggan untuk menghadirkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi individu. Nah, salah satu contohnya kita dapat menerapkan asisten virtual di mana asisten virtual ini dapat membantu tamu dengan berbagai permintaan, mulai dari informasi tentang layanan hotel hingga rekomendasi tempat makan ataupun tempat wisata terdekat. Hal ini dapat meningkatkan interaksi antara tamu dan hotel, serta memberikan layanan yang lebih personal. Hal ini memudahkan bukan untuk menemukan spot baru terdekat, serta untungnya hotel bisa melihat data dari pelanggan tersebut, hal apa yang paling disukai, dan juga hal apa yang bisa ditingkatkan lagi nih untuk kedepannya. Yang ketiga adalah keamanan dan kesehatan. Peningkatan permintaan terhadap teknologi yang mendukung kebersihan dan keamanan, terutama pasca pandemi. Contoh layanan tanpa kontak. Dengan adanya layanan seperti check-in mandiri atau pembayaran nirsentuh membuat tamu dapat menikmati pengalaman menginap dengan lebih aman dan nyaman dan membantu mengurangi potensi penyebaran virus dengan meminimalkan interaksi fisik. Nah, selanjutnya adalah dampak teknologi terhadap pengalaman menginap. Yang pertama itu, bagaimana fitur seperti smart room, pencahayaan otomatis, dan kunci digital meningkatkan kenyamanan wisatawan. Nah, yang kedua itu pengaruh teknologi terhadap loyalitas pelanggan melalui pengalaman menginap yang lebih interaktif. Nah, jika kita disediakan dengan fitur yang bagus dengan teknologi yang canggih, bukannya kita akan memilih tempat tersebut, bukan? Karena sesuai dengan kenyamanan dan juga preferensi yang kita inginkan. Nah, kita akan masuk pada contoh kasus. Yuk lihat hotel canggih dan murah di negara Cina.
Namanya Hantin Hotel. Hotel ini bisa kalian temukan di kota besar Cina. Cabangnya mencapai 1.547 hotel. Harga per malam di kisaran Rp700.000. Tidak hanya murah, jika kalian tinggal di sini, bisa merasakan konsep canggih smart hotel. Hotel ini bisa memutar lagu yang kamu mau. Pesan makanan yang mengantarkan robot canggih. Buka tutup korden juga bisa otomatis. Mematikan TV otomatis. Menyalakan dan mematikan lampu. Follow akun ini. Aku mau kasih rekomendasi smart hotel pertama yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. Kalian pasti udah nggak asing lagi denger nama hotel Aston Inn Jemur Sari Surabaya. Yes, mulai dari check ini aja, kalian udah bisa self check in dari handphone kalian sendiri. Dan menurut aku mulai dari lobbynya ini nyaman banget karena didesain kayak lagi di art gallery gitu. Untuk kamarnya sendiri menurut aku cukup luas dan kamar ini didesain dengan aksen kayu-kayu coklat yang bikin suasana kamar ini jadi lebih adem. Uniknya lagi, kamar ini udah dilengkapi Google Nest. Contohnya kayak gini. Hai Google, sekarang jam berapa ya? Sekarang pukul 16.56. Selain itu, kamar ini juga udah dilengkapi dengan smart TV yang bikin kalian jadi lebih nyaman kalau nginep di sini. Lanjut ke area atas, ini mereka punya sky lounge yang menurut aku ini nyaman banget kalau dibuat kumpul bareng teman atau keluarga. Untuk soal makanan nggak perlu diraguin lagi karena semua makanan yang di sini beneran enak semua. Lanjut ke area rooftop, mereka punya kolam renang dengan view perkotaan Surabaya. Ukurannya nggak begitu luas, cuman menurut aku ini cukup buat berenang. Nah, untuk breakfastnya kalian bisa turun ke lantai 1 guys. Di sini kalian bisa nikmatin berbagai pilihan makanan mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Dan tempatnya sendiri cukup luas, nggak perlu dempet-dempetan buat ngantri bareng orang lain. Ini hotel beneran sekeren itu deh. Nah, contoh pertama smart hotel yang disediakan adalah virtual assistance, dan jika kita memesan makanan diantarkan oleh robot canggih dan juga membuka dan menutup gorden secara otomatis atau mematikan TV otomatis serta menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis. Nah, pada contoh kedua, tempat ini bisa self check-in dari smartphone dan kamarnya mempunyai Google Nest serta tersedia smart TV. So that's all from me. Thank you so much and happy watching. Bye bye. See you in the next project.